Hai Den, Hai, lagi ngapain? lagi nulis-nulis aja sih. Kamu lihat nggak hasil video digital kita? Boleh, Bentar ya, ada kok. bentar. Oh. Nih. Hai, selamat datang di profil Sekolah Digital SMA Negeri 1 Loajanan. Di era digital yang terus berkembang, sekolah digital hadir sebagai lembaga pendidikan yang terdepan dalam menghadapi tantangan zaman. Salah satu ciri khas sekolah digital adalah lingkungan belajar yang inovatif dan interaktif. Dengan fasilitas modern dan infrastruktur teknologi yang mutakhir, kami menawarkan pengalaman pembelajaran yang menarik dan menantang bagi siswa. Kurikulum kami didesain untuk memperkuat kemampuan akademik, keterampilan digital, dan kecerdasan emosional siswa. Kami menawarkan mata pelajaran inti yang meliputi sains, matematika, bahasa Inggris, dan humaniora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai berbincang tentang digitalisasi pendidikan, perlu saya memperkenalkan diri. Nama saya Edi Handoko dari SMA Negeri 1 Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan mudah-mudahan dengan bincang-bincang tentang digitalisasi pendidikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekolah kita itu mempunyai visi misi cukup singkat, yaitu cekatan, cerdas, kreatif, kemudian agamis, tangguh, dan nasionalis. Ini adalah visi yang kita kembangkan di sekolah ini agar ke depan sekolah kita itu mampu menjawab tantangan zaman supaya tidak mudah terombang-ambing oleh globalisasi. Manfaat dari digitalisasi pendidikan di sekolah, yang pertama, agar proses belajar mengajar itu lebih menarik, ya, lebih menarik. Kemudian juga bisa lebih interaktif. Ada komunikasi imbal balik antara siswa dengan guru. Pembelajaran masa lalu dengan metode yang manual, dengan metode yang hanya mengandalkan buku, itu saat ini sudah tidak cocok. Makanya ke depan kita membuat media pembelajaran dengan alat-alat, dengan metode-metode, dengan perangkat digital, sehingga lebih mudah dipahami, lebih menarik, mudah disimpan, sehingga daya ingat siswa itu diharapkan akan semakin bagus. Ini harapan kita ke depan. Jadi semua nanti secara masif, ya, secara masif akan kita laksanakan digitalisasi di bidang pendidikan, khususnya di SMA Negeri 1 Lojanan. Kita akan kembangkan dengan perangkat-perangkat yang sudah tersedia saat ini, dan kita tambah dengan perangkat-perangkat yang lainnya. Digitalisasi pendidikan, digitalisasi di sekolah itu sesuatu yang harus. Kenapa harus? Karena gini, ke depan kita ini kan semakin banyak teknologi, ya. Dengan digitalisasi pendidikan diharapkan lebih mempermudah siswa untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekali lagi, dengan digitalisasi pendidikan diharapkan mempermudah siswa untuk mengakses, ya, pendidikan. Dengan digitalisasi yang pertama, kita akan mendapatkan informasi tentang ilmu pengetahuan itu dengan cepat. Kemudian yang berikutnya, informasi di bidang teknologi, di bidang pengetahuan itu dapat disimpan. Ya, dengan digitalisasi maka ilmu itu dapat kita simpan. Setelah kita simpan, maka dengan mudah kita akan mengulang, membaca kembali, karena seluruh informasi tentang ilmu pengetahuan teknologi itu sudah kita simpan dengan digitalisasi itu. Nah, harapannya ke depan tentu digitalisasi ini tidak hanya di bidang tertentu saja, tapi sudah menjadi budaya, ya, sudah menjadi gerakan, sehingga menjadi semacam kebutuhan di bidang pendidikan. Seluruh siswa, seluruh stakeholder itu mendukung program digitalisasi pendidikan. Baik, digitalisasi pendidikan mengoptimalkan proses belajar mengajar supaya lebih menarik, kemudian interaktif, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Karena itu, digitalisasi di bidang pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Lojanan akan menjadi program prioritas pada tahun-tahun ke depan. Seluruh fasilitas akan kita lengkapi, kita sempurnakan, sehingga ke depan
sekolah kita itu akan sama sejajar dengan sekolah-sekolah lain yang sudah melaksanakan kegiatan digitalisasi di bidang pendidikan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita semua dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah Edi Handaka MPD. Dan selanjutnya, ini adalah absensi fingerprint yang ada di sekolah guna untuk merekam kehadiran para guru dan staf dengan menggunakan teknologi sidik jari. Sistem absensi fingerprint ini biasanya terdiri dari perangkat keras berupa mesin fingerprint dan perangkat lunak yang terhubung ke database sekolah. Sistem absensi fingerprint dapat diintegrasikan dengan sistem lain di sekolah seperti manajemen data siswa, jadwal pelajaran, atau sistem perpustakaan. Hal ini memungkinkan pertukaran data yang lebih efisien antara sistem-sistem tersebut dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah secara keseluruhan. Dengan demikian, absensi fingerprint di sekolah dapat membantu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan akurasi dalam pemantauan kehadiran guru dan staf. Dan yang terakhir ada media digital yaitu CCTV. Penggunaan dan fungsi CCTV atau biasa disebut dengan Closed Circuit Television di sekolah dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan kebijakan masing-masing sekolah. Berikut adalah beberapa penggunaan umum dan fungsi CCTV di sekolah. Di antara lain ada keamanan dan pengawasan, pencegahan dan penangkapan pelaku, pengawasan siswa, perlindungan staf sekolah, dan yang terakhir ada investigasi kejadian dan insiden. Nah, penting untuk diingat bahwa penggunaan CCTV di sekolah harus mematuhi hukum dan peraturan privasi yang berlaku. Sekolah harus memberikan informasi yang jelas kepada siswa, staf, dan orang tua tentang keberadaan CCTV dan tujuannya.